Puji Tuhan. Shalom. Wow. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa buat setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Tiba saat kami memuji, menyembah Engkau sebagai bukti untuk kami rindu membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia ada tengah-tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan kudus. Tuhan Allahmu, katakan, Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan Tuhan Allah bersorak-sorai. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah bersorak-sorai. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau bersorak-sorai buat setiap kami Tuhan. Amin. Ya, yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Dan Tuhan Allah, mari sama-sama katakan, Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Mari semua katakan, Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak karena kita, amin, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan lebih
lagi katakan, oh Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah. Mari semua katakan sama-sama. Oh, oh. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku. Ya Tuhan, kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan, beribu hebat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu amin. Takkan pernah goyah, oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Semua sama katakan, ya, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah kuatku, oh, Kaulah Tuhanku, gunung batu. Kami percaya, amin. Sumber kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku Tuhan, Kau ada. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku, takkan goyah keyakinanku pada dirimu. Mari semua boleh angkat tanganmu, katakan, oh, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah kuatku, keselamatanku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Kaulah kuatku, kebanggaan, perlindungan. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala, kita katakan sama-sama, gunung batu perlindungan. Sekali lagi, mari lebih semangat katakan, oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, keselamatanku, kuat perlindunganku. Kaulah Allah,
kuatku. Haleluya. Oh, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan bagi setiap kami. Engkaulah sumber kemerdekaan yang sejati bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kuasa kesembuhan-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kuasa kehidupan-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Berkat melimpah sudah ada dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan kuasa itu ada kuasa yang lebih besar dari segala tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Nama syaka nama sikini katakan nama. Engkau yang layak. Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Nama syaka nama. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, nama syaka nama. Nama syaka nama. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, penolongku yang selalu setia bersama kami. Oh, yang selalu setia bersamaku. Yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadi ya kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada dalam kami. Engkau lebih besar. Hanya Kau Tuhan,
yang selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sungguh percaya kuasa-Mu dan lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari nyatakan dengan penuh percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Percaya. Sama-sama kita berdiri, kita boleh mengangkat tangan kita dengan penuh percaya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup.
besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kami percaya tidak pernah terlambat Kau menolong kami Tuhan. Tidak pernah terlambat Kau menyembuhkan kami. Tidak pernah terlambat Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Oh ya nama syana nama. Mari sembah, mari naikkan syukur. Nama syana nama. Oh nama syana nama. Kami percaya kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami lebih besar dari sakit penyakit kami. Haleluya. Nama syana nama. Bahwa setiap kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, bahwa setiap kami mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Nama syaka lama. Nama syaka lama. Siki dikatakan lama. Nama syana nama. Haleluya. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Engkaulah kota perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Nama syana nama. Nama syana nama. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Nama syakala patakan nama siki dikatakan nama. Kau lebih besar dari segala badai hidup yang menerpa kami Tuhan. Kau lebih besar dari padang gurun yang mungkin kami jalani hari-hari ini Tuhan. Dan Kau ada di dalam setiap kami Tuhan. Nama syana nama siki dikatakan nama. Oh Jesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kami percaya Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Mari boleh mengangkat kedua tangan kita, nyatakan bersama-sama. Oh, Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku.
percaya. Nyatakan dengan penuh percaya, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, amin. Yesus lebih besar di dalam, ya Tuhan, kami percaya. Ya kami percaya Tuhan lebih besar. Yesus lebih besar. Oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai, katakan yes Tuhan, ya Tuhan, amin, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Tuhan, sedang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang dengan hati yang bersuka cita. Bersama saya Kayla, berikut HOG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Madison dan RPD Cibubur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadirat-Nya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, Menara Doa Pelayan Jemaat bulan ini akan diadakan pada Kamis 17 Agustus jam 6:30 malam di gereja. Dukung dan doakan rencana pemasangan LED screen atau Videotron. Jemaat yang rindu menabur dapat memasukkan ke dalam amplop pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Marang setiap minggu jam 9:30 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah. Maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan,
tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom yang dikasih Tuhan, semua bersuka cita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Ketika hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Bapa. Kami saat ini berdoa menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPB GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat, kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Tuhan pakai lebih lagi kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, untuk Tuhan terus pakai jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, untuk menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Kau pakai hidup hamba-hamba lebih lagi di setiap tempat dimanapun hamba-hamba ini berada melayani. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba ini. Bahkan perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan sempurna melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, juga seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa buat para pemimpin kami. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami rindukan kota ini mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami rindukan terjadi kebangunan rohani atas Wonosobo. Kami rindukan penuaian jiwa terjadi atas Wonosobo. Mari Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu atas kota ini. Berkati pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Sungguh-sungguh mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Berkat-Mu juga atas gereja
gereja-gereja Tuhan di Wonosobo ini. Bersama-sama setiap gereja Tuhan bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi kota ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kota ini. Secara khusus memakai keberadaan kami, gerejamu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kota ini Bapa. Terima kasih kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberikan roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Tuhan berikan juga kebijaksanaan dalam pikiran mereka untuk Tuhan terus pakai hidup mereka untuk membawa Indonesia bergerak maju, mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kasih-Mu atas Indonesia. Pakai keberadaan gereja Tuhan di Indonesia untuk bangkit menjadi terang bagi bangsa ini. Terlebih hari-hari ini ketika bangsa ini sedang mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Kami tolak segala api asing di dalam nama Yesus. Kami tolak segala roh pemecah belah, siasat adu domba di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan yang melawat Indonesia, tapi kemuliaan Tuhan melanda Indonesia, dan di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan keberadaan bangsa ini kepadamu Bapa. Di era Pentakosta yang ketiga, kami terus hidupkan lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya hari-hari ini akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa ini. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Bahkan Tuhan juga akan membangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa atas Indonesia. Kami berdoa biar sungguh-sungguh pintu-pintu penginjilan terbuka di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terlebih kami juga berdoa buat persembahan kami. Tuhan, kuduskan setiap persembahan yang kami bawa. Kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, ya. Aku masih, mari nyatakan dengan penuh percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya masih terserahkan pada hamba-Nya, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku
punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Kami masih punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Perbuatan Tuhan selalu ajaib, besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami ada di tempat ini suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang jadi isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi sungguh-sungguh menjadikan rema dan membawa perubahan dalam kehidupan kami, supaya pribadi lepas pribadi mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara pada siang hari ini, supaya menguduskan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah dilayakkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk saudara. Ya, siang hari ini saya akan kasih tema, yaitu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di bulan ini, bulan yang spesial saudara, di bulan Agustus ini, di mana bangsa Indonesia mengalami ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 saudara. Tidak kerasa, ada di sini yang usianya lebih dari 78 tahun. Kalau ada berarti mengalami pada saat itu kemerdekaan Indonesia. Ya, memiliki kedaulatan yang penuh, bebas dari segala penjajahan, intimidasi, ya, memiliki wewenang untuk mengatur bangsa ini tanpa tekanan-tekanan dari pihak lain, saudara. Ya, kenapa kok bangsa Indonesia ini harus merdeka? Karena hidup dalam penjajahan itu tidak enak, saudara. Ya, itu ada perbudakan, menderita, ya. Dan bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun, saudara. Oleh karena itu PR bagi kita saat ini adalah kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini biar semakin dipulihkan lagi. Amin. Semakin baik lagi. Kita terus berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan tahun depan juga ada pemilihan presiden. Kita percaya Tuhan pilih dan tetapkan presiden dan wakil presiden, pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan, yang toleran dan nasionalis. Amin. Oleh karena itu Yeremia 29 ayat 7 dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita berdoa bagi kota Wonosobo ini saudara. Dan puji Tuhan kota Wonosobo ini semakin kesini semakin baik saudara. Beda dengan dulu ya waktu saya
awal-awal buka usaha di Kota Wonosobo ini, itu sangat mencekam saudara ya. Banyak tawuran ya, perkelahian ya, itu sangat sering saudara. Tapi melalui setiap doa anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Kota Wonosobo ini, kita melihat saat ini, ekonomi Kota Wonosobo semakin dipulihkan, amin. Bahkan Kota Wonosobo sebagai salah satu destiny, kota pariwisata yang baik di Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Ya, oleh karena itu Bapak, bagi setiap kita ini sekarang, untuk apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, yaitu pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita ini mengalami kemerdekaan bersama dengan Tuhan? Karena apa? Karena iblis itu melakukan berbagai cara untuk menjauhkan kita manusia ini kepada Allah. Padahal kita ini dari Allah. Tapi iblis itu tidak suka, pengen kita ini jauh daripada Tuhan, terus berbuat dosa, menyakiti Tuhan. Dan hal ini terus berlangsung, ya. Setiap hari, setiap tahun, ya kan? Makanya kenapa Tuhan Yesus dikirim ya ke dunia ini untuk mati, saudara. Dikirim oleh Bapa ke dunia ini untuk mati di kayu salib, saudara, dan bangkit lagi. Untuk siapa? Untuk kita semua, saudara. Pengorbanannya di kayu salib untuk siapa? Untuk dosa setiap kita, menebus hidup kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang memilih kita untuk kita ini boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Kita mengalami kebebasan, ya, mengalami kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada dua hal penting saja, ya, dua hal aja yang penting kita ini harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kita harus bebas dari keterikatan dosa, saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ya, ayat ini jelas, bukannya Tuhan yang kurang panjang dan tidak mendengar doa kita. Tetapi karena kejahatan dan dosa yang bertubi-tubi, yang kita belum melakukan pemberesan sama Tuhan, ya, ia tidak mendengar. Ya, ia memalingkan wajahnya karena apa? Dosa-dosa setiap kita, saudara, ya. Dan pada saat Tuhan Yesus disalib, kita ingat, sebelum mati, Tuhan Yesus berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa pada saat itu Bapa jauh daripada Tuhan Yesus? Karena memang dikhususkan pada saat itu bahwa Tuhan Yesus harus menanggung setiap dosa manusia. Sakit, penyakit, keterikatan, dan semuanya itu ditanggung di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau firman Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Kenapa? Kuk yang diberi pada kita itu, kita sudah dipikul oleh salib Kristus. Amin. Ya. Dan pada saat itu Bapa memalingkan wajahnya karena dosa yang begitu banyak di dunia ini ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Makanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak ada celah lagi sama Bapa, kita bisa langsung akses sama Tuhan. Kalau dulu Tuhan mengutus para nabinya untuk berbicara kepada setiap manusia. Tetapi pada saat setelah pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa langsung mengakses kepada Bapa. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, oleh karena itu kita ini harus menang atas keterikatan dosa. Karena apa? Keterikatan dosa itu kita ini rasanya itu seperti apa? Dituduh, diintimidasi, dan iblis selalu berkata bahwa kamu tuh tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal kita sudah dilayakkan dalam Tuhan.
Makanya kalau kita berdoa, kita jangan bilang Tuhan layakkan aku, jangan bilang seperti itu. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakkan. Lewat pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, jangan mau ditipu oleh si iblis. Yang selalu menuduh setiap kita, membuat kita ini tidak bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Karena apa? Iblis selalu bermain di area apa? Pikiran kita. Melalui siapa? Panca indera kita. Lewat pendengaran kita. Lewat mata kita. Seakan-akan itu menjadi suatu kebenaran. Padahal itu tipu muslihat si iblis. Untuk kita ini jauh daripada Tuhan. Yang namanya keterikatan. Nah ini saya mau sampaikan ya. Iblis itu tidak rela ya. Tidak senang yang namanya kita ini mengalami kemerdekaan. Ya. Keterikatan itu apa aja sih? Mungkin yang sering kita lihat ya. Keterikatan rokok, miras, mungkin narkoba dan sebagainya, pornografi. Ya, keterikatan juga kita bisa pada saat kita ini mencari uang. Menghalalkan segala cara dengan cara mencari uang. Mencari uang salah enggak? Enggak salah. Tetapi kalau itu yang sebagai menjadikan keterikatan dalam kehidupan kita sehingga kita jauh daripada Tuhan, itu yang salah, saudara. Amin. Saya dulu juga mengalami yang namanya keterikatan rokok, miras, dan lain sebagainya, saudara. Tapi puji Tuhan, saya bisa lepas daripada keterikatan itu. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang menginsafkan saya. Melalui apa? Persekutuan di tempat ini. Saya mengalami yang namanya pertumbuhan. Oleh karena itu, saudara, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Orang itu semuanya bisa mengalami perubahan. Tidak ada orang bilang, oh memang aku seperti ini kok. Tidak ada di kamusnya Tuhan Yesus. Setiap orang pasti bisa mengalami yang namanya perubahan. Amin. Ya. Dan pada saat itu saya menemukan komunitas di tempat ini, pengembalaan Pak Andi. Waktu itu dosa masih jalan, saudara. Masih yang namanya keterikatan. Saya sampai pernah berdoa gini, Tuhan, saya suka duniawi. Tapi saya suka juga gerejamu Tuhan, persekutuan. Nyanyi-nyanyi, menyembah Tuhan. Kalau bisa Tuhan, saya mau jalan dua-duanya, bisa enggak? Tuhan enggak jawab. Tapi Tuhan melakukan caranya yang ajaib, membawa saya untuk semakin dekat sama Tuhan melalui persekutuan di tempat ini. Dan kalau saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Ya. Mungkin ada juga yang sedang mengalami keterikatan, kekecewaan, akhirnya berujung apa? Sakit hati. Ini ada urutannya, saudara. Mulai dari kekecewaan, wah aku kecewa ya. Jangan didiamkan, saudara. Itu akan berlanjut ke sakit hati. Sampai ke sakit hati ada tahapannya lagi, yaitu apa? Kepahitan. Kalau sudah kepahitan, itu ngomong aja bisa nangkepnya salah loh. Betul enggak? Karena apa? Pikirannya pahit, akhirnya keluarnya juga kata-katanya pahit, saudara. Yang mendengarkan kena rasa pahit. Menularkan, makanya ini harus dibebaskan. Ya, karena keterikatan dosa ini yang menghambat kita untuk move on bersama dengan Tuhan. Upah dosa adalah maut, tapi sifat dosa adalah mengikat. Ini yang perlu kita ketahui. Mengekang, membelenggu, dan menghancurkan setiap kita. Makanya teman-teman bilang, kamu kok hebat bisa lepas dari keterikatan rokok dan miras. Bisa, karena aku punya Tuhan yang besar. Dan saya bilang, kamu mau enggak lepas dari rokok? Mau sih. Coba sekarang ada di sakumu, bungkus rokok, buang. Wah eman-eman. Enggak bisa. Karena masih apa? Eman-eman. Menikmati keterikatan itu, yang seakan-akan nikmat, padahal mau dihancurkan sama si jahat. Buktinya setelah lepas rokok juga enggak ada masalah tuh. Enjoy aja, betul enggak? Ya kan, berarti apa? Tipuan. Yang tidak bisa membawa kita ini untuk move on lebih lagi. Dan Roh Kudus siang hari ini berbicara pada setiap kita, memampukan kita untuk kita bisa lepas dari keterikatan akan dosa.
Ya, semakin sering mendengar firman Tuhan, makanya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Saya bisa mengalami perubahan, mengikuti acara yang ada, ibadah lah, ada komsel lah, saya ikuti, saya suka itu. Pada saat mengalami peralihan, ikuti acara-acara di luar kota, ada men's camp, ada boot camp, ya kan? Terus ada doulos camp. Saya rasakan pada saat itu, pada saat men's camp, saya masih ingat rasanya biasa aja, tetapi firman Tuhan yang tertanam di hati kita, Tuhan memberikan pertumbuhan. Itu yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Nah, itu dia ya. Nah, terus ada bagian juga yang harus kita perjuangkan, yaitu yang pertama, berdirilah teguh. Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang sudah memerdekakan kita. Oleh karena itu jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini apa sih? Keterikatan dosa lagi. Kita harus berjaga-jaga. Jangan mau lagi kita diperbudak oleh dosa yang mengikat. Memang yang namanya keterikatan dosa itu seperti kita ini diikat oleh tali. Kita nggak bisa lepas itu tali. Kecuali film Mission Impossible. Mau ditali seperti apa bisa lepas. Ya kan? Tapi ya sesungguhnya kita ini sedang terikat, kita ini tidak bisa. Harus ada bantuan. Yaitu setiap saudara dan saya. Membantu mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa yang mengikat ya. Ini ya. Mungkin ada gambar lanjut. Nah ini. Ini gambar apa saudara? Anak sedang menuntun kerbau. Kerbaunya gede enggak? Gede. Padahal ini anaknya kecil loh. Gambarannya apa nih? Kerbau ini sebenarnya kalau mau narik anak ini gampang banget saudara. Ya, dengan mudahnya anak ini bisa terpental. Tetapi kenapa kerbau ini kok mau dituntun? Karena dari sejak kecilnya kerbau ini diikat di hidungnya dan ditarik pada saat kerbau ini berusaha untuk mengelak, berontak, semakin sakit. Akhirnya sampai dia kerbau ini besar, dia sudah terbelenggu. Bukan kuatnya tali itu, tetapi keyakinan dari kerbau itu yang menjadikan suatu kebenaran. Tidak bisa lepas dari keterikatan itu. Ini bahaya saudara. Mungkin kita mengenai keterikatan dari nenek moyang kita, ada ajaran-ajaran yang sampai kepada kita. Ya, yang mengikat tanpa sadar. Aturan-aturan ya, duniawi yang seringkali mengikat kita harus dilepaskan saudara. Karena kalau tidak seperti ini, seumur hidup, bayangin, mau mengalami keterikatan dosa, jangan mau saudara. Kita harus bebas. Semakin kita berontak sama Tuhan, semakin sakit hidup kita. Amin. Pagi hari ini, siang hari ini Tuhan berbicara pada setiap kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis gak bisa menjangkau kita loh. Kerjaan iblis apa sih? Ngompori kita, menuduh kita, ngomong terus. Karena apa? Iblis tahu area jatuh kita tuh di mana, kelemahan kita di mana tuh iblis tahu. Maka dari itu hati-hati. Kita dulu pernah jatuh. Nah, iblis tahu. Selalu kompor, mengaum terus. Kamu kan dulu menikmati dosa. Kamu kan dulu kan enak kamu dalam hidup dosa. Tidak ada larangan, tidak ada peraturan, bebas, tipuan, ya. Dan iblis tahu titik lemah kita dan ia
selalu memperdengarkan suaranya dalam pikiran kita. Makanya kita harus dekat sama Tuhan. Kita yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan harus berjaga-jaga. Amin, saudara. Apa? Berjaga-jaga. Ya, jangan izinkan dosa itu datang kembali ke dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Terus yang kedua, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, kita ini sudah hidup sebagai orang merdeka. Ya. Oleh karena itu kita ini jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi, saudara. Jangan lakukan hal-hal yang jahat lagi bagi Tuhan. Ya, melalui setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Jangan kita ini melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan ulangi kesalahan yang sama, saudara. Ya, sebab apa? Kita ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi ditipu oleh si jahat. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tidak perlu diingat-ingat, ya. Tetapi sebagai acuan aja, ya, jangan sampai kita jatuh lagi seperti masa lalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Amin. Lanjut, yang kedua. Mengapa kita harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Yang kedua adalah kita harus bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Nah, hal ini juga yang seringkali menghambat untuk kita di move on sama Tuhan. Pertumbuhan iman kita seringkali terhambat karena ketakutan dan kekhawatiran. Padahal yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah memikirkannya. Capek enggak orang seperti itu? Capek, saudara. Orang khawatir wajar enggak? Wajar. Tetapi kalau sudah mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang menyelubungi setiap kita, itu baru tidak wajar, saudara. Yuk kita lihat ayatnya, Matius 6 ayat 25 sampai 27, 31 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tubuh kita ini lebih penting loh, daripada makanan. Bicara apa? Pakaian bicara apa? Hal-hal yang dicari oleh dunia ini. Tubuh kita ini lebih penting, karena kita ini, tubuh ini adalah milik Tuhan, ya. Bukankah pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita ini lebih daripada hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini. Amin. Kita ini manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini artinya tahu enggak? Jika kita ini khawatir terus, apakah itu membawa kita semakin baik lagi? Apakah dengan kita ini khawatir terus semuanya jadi selesai? Ada jalan keluar? Enggak, saudara. Makanya dikatakan, apakah dengan kekhawatiran kita ini bisa menambahkan sehasta saja? Apakah bisa menjadi baik? Enggak, saudara. Semakin kacau, iya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cari Tuhan. Kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Amin.
Cari Tuhan, bukan cari manusia. Manusia seringkali buat kecewa, saudara. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu dari apa yang kita pikirkan di dunia ini loh. Seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi itu loh. Jangan seperti itu, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Karena Bapa tahu kita memerlukan semuanya. Semuanya itu Bapa tahu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri, tahu enggak artinya? Bahwa hari ini masalah yang untuk hari ini. Besok ya ada lagi masalah. Betul? Karena dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya masalah yang harus kita hadapi. Masalah hari ini untuk hari ini, besok ya untuk besok. Tapi ada orang yang masa hari ini tapi mikirnya untuk yang besok-besok. Nah itu yang seringkali akhirnya orang jatuh bangun. Nggak bisa move on, hanya dalam kekhawatiran aja. Buktinya apa? Kita bisa tuh melewati hari kemarin. Hari kemarin ada masalah enggak? Ada kan? Kita bisa lewati. Nah itu yang dimaksud. Masalah sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ada. Hari besok juga ada. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kita. Yang percaya katakan yes. Rancangannya diberikan pada setiap kita. Nah, saya kenapa bisa bilang janjinya di Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita? Ada dua hal. Ya saya mau kasih contoh. Dua respon ya. Dua respon orang yang berbeda di saat situasi sama-sama yang tidak baik. Ya, yang pertama Markus 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ini berbicara tentang setelah Yesus pelayanan, naik perahu, mau nyebrang ke seberang. Tuhan Yesus yang ngomong, marilah bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini proses dari setiap kehidupan, gambaran setiap kehidupan kita, saudara. Murid-muridnya naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya di perahu itu ada Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba pada saat berlayar ada taufan, badai, angin sakal. Mengombang-ambingkan, ombaknya gede banget. Tiba-tiba, betul enggak? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba masalah tidak diminta, hadir. Mengombang-ombang seakan-akan, wah sudah tidak mampu lagi. Murid-murid. Tapi responnya murid-murid apa? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli terhadap hidup kami? Engkau membiarkan kami ini binasa. Sudah yang namanya mengejat terlebih dahulu. Tuhan kasih solusi enggak? Kasih. Tuhan kasih mujizatnya? Kasih. Cuma responnya ini loh, makanya Tuhan katakan, kenapa kamu begitu takut dan kenapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan sudah bilang mau ke seberang, pasti sampai enggak ke seberang? Sampai. Karena Tuhan yang bilang, naik perahu, di dalam setiap perahu kehidupan kita ini ada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, seringkali pada saat tiba-tiba masalah datang, bukannya mencari Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan dan lari daripada Tuhan, menjauh. Coba kalau dalam perahu, menjauh, nyeblong laut, dimakan ikan, saudara. Betul enggak? Jangan menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin dekat sama Tuhan. Ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya.
Siang hari ini Tuhan juga berkata, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya sama Tuhan? Buat kita semua, saudara dan saya, Tuhan tanya ini dalam kehidupan kita. Respon kita bagaimana sama Tuhan? Kita ada di perahu kehidupan ini, terus jalan aja pokoknya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti lakukan mujizat kok. Karena apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Pasti ada jalan keluar. Amin. Respon yang kedua, Yosua 1 ayat 2 sampai 3, 6, 7 dan 9. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju apa? Negeri yang akan ku berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini janji Tuhan, betul? Janji Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi memang janji Tuhan ini harus jadi. Membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah seperti kita ini adalah umat pilihan Allah. Sampai menuju janji Tuhan, itu digenapi. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Peringatan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan khawatir. Jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai setiap kita kemanapun kita pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Karena pada saat itu Joshua juga saya percaya ya, kalau kita ada di posisi seperti itu. Ngeri juga saudara. Karena perintah Tuhan apa pertama? Seberangi sungai Yordan. Ya. Nah, setelah itu perjalanan. Apakah baik-baik saja tahu-tahu masuk menduduki negeri itu? Enggak. Proses yang harus dilewati Yosua harus mengalami yang namanya apa? Peperangan. Lihat aja kitab Yosua. Isinya cuma perang, merebut tanah perjanjian. Mulus enggak? Enggak mulus. Tapi apa? Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Hadapi masalah yang ada di dunia ini. Bukan kita pakai jalan lain, enggak. Terobos, masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari, saudara. Supaya apa? Kita ini didewasakan sama Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Janji Tuhan digenapi enggak? Genapi. Kalau kita baca ayatnya sudah jelas. Tapi kalau kita pada saat itu, kita tahu enggak? Belum tahu. Tapi pada saat perjalanan bersama dengan Tuhan, Yosua 21 ayat 4-5. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang apa? Dijanjikannya. Dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Janji Tuhan digenapi. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan pada mereka. 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi loh. Semuanya tergenapi. Makanya kita perjalanan sama Tuhan, jalan aja. Nggak usah kita ini agak menyimpang kanan ke kiri pakai cara manusia. Pikiran kita ini, otak kita kecil saudara. Beda dengan pemikiran Tuhan. Makanya Tuhan katakan rancanganmu bukan rancanganku. Beda. Kalau perjalanan bangsa Israel sebenarnya dekat. Kalau kita nanti ke Israel, dari Mesir ke Israel itu kalau lurus saja dekat.
Enggak perlu berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa dilewatkan pakai jalan ke bawah? Supaya mendewasakan bangsa Israel. Karena apa? Supaya lepas dari pikiran Mesir. Makanya kenapa kita harus terus berproses sama Tuhan. Supaya mendewasakan kita. Dan kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mengalami kemenangan dari masa lalu kita. Makanya tidak ada yang instan. Ikut Tuhan kalau instan pondasinya tidak kuat, saudara. Betul enggak? Harus ngalami, memang benar harus ada proses. Tidak masalah, ada Tuhan. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, itu janjinya. Akan banyak tanda dan mujizat, kekuatan pengharapan dan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, kita harus mengalami kemerdekaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Yang poin A ya. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini adalah buatan Allah, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Sadari saudara, sadar. Kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan iblis loh ya. Kita ini ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita ini hidup di dalamnya. Ya, dia Bapa, kita ini adalah anak. Ya, makanya berkat Tuhan itu selalu mencukupkan kebutuhan setiap kita. Keperluan setiap kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ayatnya saudara. Tidak perlu lagi mengalami kekhawatiran yang bertubi-tubi. Yang membuat kita sampai lemah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, ini janji Tuhan. Berkat Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Ya, kita ini anak yang sebagai ahli waris. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Amin. Kita sudah tidak ada jarak lagi sama Bapa. Kita boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena roh Tuhan ada dalam hati kita. Kita bukan lagi hamba, kita ini anak. Ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu kalau kita ini sebagai anak, ada yang namanya didikan. Ada yang namanya ajaran, betul? Kita sebagai orang tua, kita punya anak. Apakah kalau kita punya anak, udahlah, semua yang aku punya adalah punyamu. Memang betul, tetapi harus ada didikan enggak? Kalau enggak ada didikan, jadi liar anak kita. Harus ada ajaran enggak? Harus ada ajaran, supaya anak kita ini benar. Amin. Makanya jangan anti dengan didikan atau ajaran, karena kita ini anak Allah. Kita manggilnya ya Aba, ya Bapa, kita ini ahli waris loh kerajaan Allah. Amin. Amin. Paham ya? Itu dia ya, maka dari itu kita ini bersyukur. Kalau kita ini dijadikan anak. Statusnya naik, bukan lagi hamba. Yang kedua, karena Tuhan punya tujuan dan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Ya, rancangan-rancangan, ya, rancangan-rancangan Tuhan diberikan pada setiap kita. Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Ya, percaya enggak? Mana suaranya? Percaya enggak sama janji Tuhan? Amin ya, percaya sama Tuhan, percayai janjinya. Ya, janji Tuhan itu pasti digenapi. Mungkin saat ini masih mengalami yang namanya pergumulan, ya. Mungkin tentang sakit penyakit, pergumulan tentang keuangan, dan lain sebagainya. Perlu dipulihkan. Percayai janji Tuhan. Dua hal, percaya dan taat sama Tuhan. Ya, percaya dan taat sama Tuhan.
Memang tidak gampang, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Ya. Mazmur 25 ayat 12 ayat 14, Tuhan menunjukkan jalan hidup kita. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini janji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan. Makanya kita ini Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul kariblah sama Tuhan. Doa itu bukan yang gimana ya, yang baku itu enggak. Ya, tetapi komunikasi aja sama Bapa. Mungkin doa kita mungkin tidak memiliki kata-kata yang bagus, tapi Tuhan dengar dan Tuhan tahu maksud doa kita. Saya aja kalau doa biasa ngobrol sama Bapa, karena Dia Bapa, saya anak. Ya seperti kalau anak kita ngobrol sama orang tua gitu loh. Seperti itulah hubungan kita sama Bapa sebenarnya. Tidak ada sekat-sekat atau jeda sama Tuhan, tidak ada. Ya, bergaul karib sama Tuhan, doa-doa sama Tuhan, nyembah-nyembah, memuji-muji Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Ya, jangan fokus pada masalah. Karena kalau fokus pada masalah yang ada hanya bersungut-sungut dan jauh daripada Tuhan. Ya, yang terakhir yang ketiga, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini harus hati-hati saudara. Ya. Ini bicara tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur di semak-semak berduri. Ini yang terbanyak di kalangan anak-anak Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan enggak? Dengar. Ibadah enggak? Ibadah. Tetapi berjalannya waktu terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Sehingga tidak bisa bertumbuh. Dan tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Ya. Orang-orang mendengarkan firman Tuhan. Mengalami kekhawatiran tentang hidupnya. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan akhirnya menghalalkan segala cara. Mau kaya dosa enggak? Enggak. Betul? Tapi kalau caranya membuat kita ini jauh daripada Tuhan, itu yang salah. Ya akhirnya membuat kita ini menjadi khawatir. Makanya ada firman Tuhan, seringkali manusia itu dicobai oleh keinginan dirinya sendiri. Akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Keinginan duniawi. Ini yang seringkali menghimpit pertumbuhan rohani kita. Lagi mau bertumbuh, dihimpit oleh semak duri. Mulai rajin ibadah, dengar firman Tuhan, berjalannya waktu, disikat lagi sama yang namanya semak duri, kekhawatiran lagi. Kalau kita lihat, kita tanam tanaman, pasti di sekitarnya ada rumput-rumput. Itu pasti, selalu beriringan. Makanya kita ini selalu ada hal-hal yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Tetapi respon kita yang menentukan. Kita jangan mau terhimpit oleh semak duri itu. Amin. Tapi benih itu harus jatuh di tempat yang subur. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mendengarkan firman, taruh dalam hati kita, direnungkan, menjadi pelaku firman, maka kita akan bertumbuh. Kuncinya sebenarnya cuma itu aja. Ya. Tidak lebih yang lain. Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Taurat Tuhan, firman Tuhan.
kita renungkan. Maka kita ditanam di tepi aliran air. Musimnya, situasinya mau seperti apapun, tidak masalah, saudara. Betul? Mau situasi kondisi yang tidak baik pun, kita tetap ada sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Yang penting apa? Mengucap syukur. Tahu enggak arti mengucap syukur? Mengakui Tuhan dalam hidup kita, berdaulat atas kehidupan kita. Maka apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Ini janji Tuhan. Ya. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, maka Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau ini ada firman Tuhan dikatakan, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya kita mungkin ngalami goyah. Betul enggak? Ada di sini yang super power seperti Superman terus. Pasti ada saatnya juga kita sempat goyah, betul enggak? Enggak masalah, saudara. Tetapi apa? Tetap respon kita sama Tuhan. Kemarin kita ngalami pandemi 2 tahun, siapa yang minta? Enggak ada yang minta. Tiba-tiba datang, menghabisi ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan dunia dampaknya. Betul enggak? Banyak orang-orang yang goyah pada saat itu. Tetapi firman Tuhan katakan tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kasih solusi enggak? Kasih tuh banyak tuh kesaksian. Enggak, salah contohnya juga ada Ko Andri juga di sini. Ngalami enggak? Ngalami, tapi apa? Tuhan kasih jalan keluar. Karena tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah, saudara. Tuhan kasih solusi jalan keluar. Tuhan pun proses kehidupan saya, saudara, pada saat COVID kemarin. Saya harus dikarantina 1,5 bulan. Dan ternyata saya baru tahu Tuhan proses saya. Allah turut bekerja dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan berurusan dengan saya pribadi pada saat itu. Tidak ada orang yang sanggup menolong saya. Saya harus masuk karantina, padahal badan saya sehat, saudara. Memang itu, saya ada yang janggal memang pada saat itu. Tapi apa? Saya taat aja. Loh, mau digimanain pun karena ini sudah dari pemerintah juga, ya mau enggak mau saya masuk. Uang enggak kepake. Kekuatan mau gimana lagi, tidak ada yang bisa diandalkan. Tuhan berurusan dengan saya. Tuhan mau mengubahkan kehidupan saya semakin baik lagi, saudara. Semakin matang lagi. Tidak berbicara tentang toko tutup 1,5 bulan atau apa. Bukan itu, saudara. Tuhan berurusan dengan saya pribadi. Mengubahkan kehidupan saya. Sama seperti Tuhan berurusan dengan Bapak Ibu sekalian. Pengen mengubahkan kehidupan Bapak Ibu semakin baik lagi dalam proses ini. Enak enggak? Enggak enak, saudara. Setelah saya keluar banyak hal-hal yang harus saya alami selama setahun itu. Tahun yang mungkin enggak enak bagi saya, saudara. Tapi untungnya respon saya benar, saudara. Menyerahkan segala kekhawatiran sama Tuhan. Tuhan bangun hidup saya. Menjadi manusia baru. Respon saya benar. Dan saya bisa berdiri di tempat ini. Berbicara kepada Bapak dan Ibu. Memberikan kekuatan. Memberikan kemenangan. Dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Memang tidak enak. Tapi respon kita jika benar. Tuhan turun tangan. Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Mungkin saat ini ada pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami. Yang begitu rupa. Mungkin bertubi-tubi yang dialami. Jangan takut dan khawatir. Amin. Masih punya Tuhan yang besar. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang namanya ujian selalu membawa kita semakin baik. Lulus ujian. Makanya kita dulu waktu sekolah lulus ujian SD, ujian SMP, ada ujian SMA, betul? Bukan cobaan SD, cobaan SMP, cobaan SMA, bukan ya? Ujian toh, bukan cobaan toh. Makanya kalau yang namanya ujian dari Tuhan, yang membawa kita ini untuk kita ini bisa bangkit, semakin baik lagi, mengalami pertumbuhan, dan kita naik level. Tapi yang namanya pencobaan selalu dari si jahat, yang berusaha apa? Menjatuhkan setiap kehidupan kita. Harus dibedakan, maka dari itu hati-hati, berjaga-jaga. Hidup kita ya, milik Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Dua hal tadi, merdeka atau bebas dari keterikatan dosa dan bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Amin buat firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yuk kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau yang memerdekakan setiap kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Hidup kami tidak mau menjadi sama lagi. Kami mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapa, berikan kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami ini bisa melewati setiap hal-hal yang berusaha menghalangi kami untuk jauh daripada Tuhan. Kami mau bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau bebas dari keterikatan akan dosa. Bapa, tolong kami memberi respon yang benar. Kami mau move on Tuhan dalam Engkau, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mungkin banyak hal ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, yang belum kunjung selesai Tuhan. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini Tuhan, oleh kuasa Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan terobosan. Yang mengalami kebimbangan, Tuhan kasih jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Kami tidak mau takut dan khawatir lagi Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu pasti terjadi digenapi dalam kehidupan kami. Kami tidak mau keluar dari perahu kehidupan ini Tuhan, sebab kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendeklarasikan Tuhan siang hari ini, kami punya Tuhan yang besar. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau punya kuasa. Perbuatan-Mu itu besar dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami ini kekuatan Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh. Mari kita sembah Tuhan kita. Naikkan doamu kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan sampai telingamu mendengar, supaya engkau diberikan kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan sanggup dan sangat sanggup untuk
membebaskan setiap kehidupan kita, supaya setiap kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari lebih lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Ola bashigana nana masyara la bashara la baba baba baba. Oh nana masyara la baba 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 baba. Mari umat yang dikasih Tuhan, umat yang mengalami kebesaran Tuhan, umat yang mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, sembah Dia, masyurkan Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Ola bashigara la baba 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 baba. Eh nana masyigara la baba 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 baba. Haleluya. Eh nana masyigara namo. Shigara la baba 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 baba. Eh nana la masyigara la baba 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 baba. Eh la masyigara la baba baba baba. Ola masyigara nana masyigara la baba baba baba. Eh nana namo.
Mari engkau yang rindu mengalami kemerdekaan yang sejati, hampiri dia, hampiri dia. Biar kuasa Roh Kudus membebaskan kita. Kuasa Roh Kudus menghancurkan setiap kutuk dan belenggu di dalam nama Yesus. Minta terus pengurapan yang baru. Hati yang luka disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Ada kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Ola pasigara la papa 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 papa. Ola pasigara la papa papa. Ola pasigara la papa 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 papa. Ola papa papa papa. Kau melihat hati anak-anakmu Bapa. Engkau melihat kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Mereka yang sungguh-sungguh rindu terus mengalami kebebasan yang sesungguhnya, karena Engkau yang telah memberikannya pada kami. Tuhan, nyatakan kasih dan kemuliaan Bapa. Hari ini terjadi kebebasan, kemerdekaan yang sejati atas gerejamu di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Umat Tuhan di tempat ini benar-benar dimerdekakan dari keterikatan, dimerdekakan dari segala ketakutan dan kekhawatiran, menjadi umat Tuhan yang bangkit dan jadi pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Makasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Nathanael yang telah Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu. Memberkati kehidupannya, memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, memberkati usaha pekerjaan yang berkati keluarganya. Kau pakai hidup hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umatnya dikasih Tuhan sebelum tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan dan hati kita pandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang layak kita sembah. Engkau yang datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan, Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka janjinya Engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.